Gue pertama kali planking itu sekitar 2010 atau 2011. Waktu itu gue masih baru di rumah doang. Terus mulai di eskalator mall, di depan ruang tunggu, dan yang paling seru banget gue rasain waktu itu, gue pernah planking 4 meter di atas tanah, which is itu di tangga sebuah stadion bulu tangkis. Dan semenjak saat itu gue jadi ketagihan planking yang jalurnya tuh ekstrim, yaitu planking di tempat yang cukup berbahaya bagi sebagian orang. Waktu itu gue ngelihat ada sebuah gambar yang gue nggak tahu kalau itu artinya planking. Waktu itu cuman ada sebuah jam tangan doang, terus ada robot-robotan Gundam di atasnya. Dan situ ditulisnya planking. Gue penasaran apa sih planking, gue langsung googling planking itu apa. Akhirnya gue tahu di Wikimedia dan macam-macam. Planking itu adalah sebuah gerakan di mana lo membuat badan lo menjadi kayu, mengkakukan badan lo, dan ya itu lo ngeplank. Karena kata dasarnya itu adalah plank yang artinya kayu. Pertama-tama ngeliat sih awalnya aneh, karena tiduran di tempat-tempat yang aneh, ekstrim gitu, dan gue juga senang sih ngelakuinnya. Akhirnya gue nyari di internet apa sih itu sebenarnya planking. Akhirnya gue coba-coba planking, dan ternyata planking itu juga seru, walaupun terkadang ada rasa malu juga. Gue suka planking mungkin dikarenakan gue ngeliat planking tuh kayak sebuah kegiatan yang membuat gue menikmati momen itu terjadi. Jadi ketika gue ngeplank, gue mengkakukan diri gue selama sekitar 3-5 detik untuk diambil fotonya. Dan foto itu nanti adalah hasil plankingan gue dengan tanggalnya, dengan judulnya. Dan isi dari foto gue planking itu, gue sangat seneng banget kalau misalnya makin banyak orang yang ada di dalam foto itu. Dan yang ngebikin motivasi gue pengen lagi ngeplank itu efek nagihnya yang gue rasain. Jadi setiap kali gue habis planking kayak bawaannya pengen lagi. Wah ini seru nih, wah di atas mobil keren nih, di atas motor bisa nih, wah di atas truk bisa nih, wah itu agak tinggi, oke banget tuh, yoi. Yang menarik itu bisa dilihat sama orang-orang pas gue planking di tengah-tengah keramaian gitu. Aktivitas di mana lo mengkakukan diri lo, semacam kayak sebuah olahraga yang mana lo diem buat berapa detik buat diambil fotonya, habis itu lo update di sosmed yang ada kayak Twitter atau Facebook. Dan menurut gue itu sangat menarik karena menambahkan kegiatan narsis dari manusia itu sendiri. Dimana dengan adanya sosmed mereka seneng cerita-cerita apa-apa. Gue lagi masak, gue lagi ke pasar, gue lagi ke mall, dan dengan adanya planking itu sebuah jalur yang beda sendiri. Planking, wah apaan tuh? Baru boomingnya planking itu kayak baru setahunan belakangan ini sih. Sebelumnya belum terlalu booming karena memang lebih asalnya kan dari luar negeri, dari pertama di Australia, terus habis itu baru nyebar melalui media, melalui Twitter, Facebook, pokoknya dari dunia viral deh, mungkin dari kayak internet gitu-gitu. Jadi orang planking di foto, disebarin ke Facebook page gitu-gitu, orang-orang lihat di seluruh dunia kan orang bisa lihat kan dari Facebook kayak gitu. Nggak semua suka planking, ada beberapa juga yang nggak suka dan kontra karena dipikir ngapain sih, aneh banget, buang-buang waktu aja tuh, mendingan ngapain yang lebih berisi kayak gitu. Terus ya kembali gue counter adalah ya lo kalau cuma buat fun ngapain mesti yang terlalu berisi sih, santai aja gitu kan. Emang kita juga nggak ngerugin orang, ini bukan tawuran, bukan yang vandalisme ngecoret-coret tembok orang kan. Jadi emang kita butuh keberanian, butuh
butuh nggak perlu urat malu, udah hilang, pokoknya yang penting fun, difoto, orang lihat ketawa, lucu, oh lucu banget, oh berani banget lo kayak gini. Udah, intinya cuma fun. Ya, menurut gue yang namanya esensi planking itu, gayanya itu adalah buat difoto aja. Jadi gimana ceritanya, lo nge-plank dan hasil plank itu lo jadi foto. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak gitu juga, karena beberapa orang tuh ada yang mendokumentasikan kegiatan plankingnya itu dengan video yang durasinya tuh sekitar 20 detik, 30 detik, bahkan sampai semenit, tergantung dia kebutuhannya apa dan tujuannya itu apa. Jadi sebenarnya peminat planking di Indonesia banyak banget, cuman belum kekumpul jadi satu aja. Karena yang followers di Planking ID sendiri udah banyak dari luar kota, dari Surabaya, dari Bandung, dari Medan juga ada. Kenapa posisi tengkurap adalah planking dulu sebenarnya agak tragis sih. Jadi dari zaman-zaman perbudakan dulu orang-orang kulit hitam yang dibawa dari Afrika mau ke Amerika ataupun ke Inggris, mereka dibawa kapal dong, ya, karena lewat laut. Nah di kapal itu ada ruangan paling bawah. Nah mereka tuh istilahnya di apa ya, ditumpuk jadi kayak di atas papan gitu, tangannya dirantai di samping. Nah itu ngadepnya ada yang ke bawah, ada yang ke atas, cuman basically emang semua banyak ngadepnya ke bawah. Jadi menyerupai ya kayak papan aja, nggak ada kasurnya, nggak ada bantal, jadi emang benar tiduran di atas papan, badannya lurus sakit-sakit, sampai ada yang meninggal juga dari perjalanan dari Afrika ke pulau yang benua yang 7 gitu. Idenya sih gue lagi jalan di tempat-tempat yang rame, yang aneh, itu mungkin gue bakalan planking di situ. Kenapa orang-orang pada suka planking di tempat ekstrim? Menurut gue, mereka adalah golongan-golongan orang yang mau nge-plank yang nggak mau seperti biasanya gitu. Nggak mau dianggap kayak just another planking, cuman planking gitu-gitu doang yang ala kadarnya gitu. Dari situ mereka mempunyai jalur-jalur sendiri yang mereka nge-plank dengan ekstrim di tempat-tempat yang beda, di tempat-tempat yang luar biasa unik atau apa. Dan menurut gue, mereka cuma pengen jadi lain daripada yang lain doang aja. Mereka nggak mau disamain sama yang lain. Orang pasti punya gengsi, dia pengen diakuin, pengen egonya gede. Nah semakin ranking itu semakin tempatnya makin ekstrim, makin hebat ini. Jadi gitu, orang pasti nggak aneh-aneh, mau makin aneh makin hebat anak ranking kan. Kalau tempatnya cuma di atas tempat tidur kan biasa. Jadi orang makin ada yang di atas lampu tinggi gitu, ada juga. Jadi semakin aneh makin diakuin gitu. Tujuannya itu.
Tempat paling gokil gue pernah ngeplank itu adalah di tangga di lantai 4. Yang gue sendiri tadi pas ngerasainnya itu lumayan wow, ternyata tinggi juga gitu. Karena terakhir kali gue ngeplank di tempat tinggi tuh paling cuma sekitar 4 meter doang, dalam artian kayak tangga buat ganti lampu doang di atap apaan itu. Tapi tadi gue ngerasain sendiri juga yang mana gue ngeplank di sebuah ketinggian paling tinggi yang pernah gue rasain, yaitu di lantai 3. Bahkan tulisannya sih lantai 4 di situ ya. Dan itu bener-bener berasa banget, wow, ternyata tinggi dan oke, rasanya nggak seperti yang gue rasain juga. Tapi ya udah, the show must go on and I really enjoy it actually. Jadi gue bener-bener nikmatin banget yang namanya planking di tempat ekstrim kayak gitu. Di tengah-tengah keramaian orang, di situ gue tiduran, gue planking di situ sampai ada yang ngomong, nih anak ngapain sih, kurang kerjaan banget. Kesulitan gue pas planking sih biasanya di tempat-tempat yang ekstrim, kayak misalkan di tempat-tempat ya kayak gitu, tempat-tempat ekstrim biasanya kalau gue bakal ngerasain yang namanya dada nyesek gitu karena terlalu ekstrimnya itu. Cari sensasinya di Facebook pasti ada, karena emang setiap kali di-upload di Facebook pasti yang teman-temannya yang komen banyak banget. Wah, either itu komen yang membangun, yang wah keren banget nih di mana gitu, ataupun yang ngapain sih aneh banget sih, nggak ada kerjaan gitu. Kalau menurut gue, iya, gue sendiri ngerasain sensasinya tuh seru ketika gue ngeplank dan gue upload. Kayak semacam, gue actually mengharapkan feedback dari beberapa teman-teman gue yang lihat gitu. Kayak misalnya nanyain lagi, wih lo masih planking gitu. Atau, wih itu apaan, gue baru lihat gitu. Atau yang, wow itu lo nggak takut jatuh. Wow itu depan orang banyak, lo nggak malu atau apa segala macem. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang kayak semacam ngebikin gue pengen lagi buat ngupload foto planking gue yang lain. Malu sih malu, karena gue juga pernah ngelakuin planking di tengah-tengah keramaian. Terus temen gue juga pernah ngomong sama gue, itu kurang kerjaan banget sih gitu. Tapi gue sih ya biarin aja, apa terserah apa kata mereka. Pernah sih, gue berpikir kalau misalkan gue jatuh, gue bakalan yang paling ringan, paling gue cedera, patah gitu. Gue juga pernah mikir, yang paling parah sih mungkin emang meninggal. Juga gue nggak bakal ngelakuin lagi. Apakah lo nggak malu dibilang gila, stres sama temen-temen lo kalau misalnya lo lagi ngeplank kayak gitu? Gue personal sih mikirnya ya terserah apa orang pada mau mikir apaan, karena yang gue rasain adalah this is me, so why, so what gitu kan. Ya gue tetap aja berekspresi ngelakuin apapun yang gue ingin lakukan. Salah satunya dengan gue ngeplank kayak gini, gue ngeplank, gue foto, gue upload. That's just me, so what? Ya orang bebas ngapain aja yang dia mau dibilang gila atau apa. Kita nggak bertanggung jawab dengan pikiran orang lain, kita nggak bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan.